Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurelia Tetarisandi, kelas 10E2, nomor absen 9. Saya akan mempresentasikan bab 5, jaringan komputer dan internet. Baik, di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan pengertiannya. Jaringan komputer dan internet merupakan salah satu aspek penting dalam dunia teknologi informasi saat ini. Dengan adanya jaringan, berbagai perangkat komputer dan gawai dapat saling berkomunikasi dan bertukar data, baik dalam lingkup terbatas seperti rumah dan sekolah, maupun secara global melalui internet. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jaringan lokal dan internet. Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk bertukar informasi, menggunakan protokol komunikasi seperti TCP atau IP. Terdapat dua jenis jaringan utama, yaitu LAN, Local Area Network, yang mencakup area terbatas seperti rumah atau kantor dan bersifat privat, serta internet yang merupakan jaringan global yang menghubungkan berbagai jaringan di seluruh dunia menggunakan alamat IP publik. LAN biasanya lebih cepat dan aman karena tidak langsung terhubung ke internet, sedangkan internet memungkinkan akses luas terhadap informasi dan layanan digital. Internet sendiri berkembang dari proyek ARPANET pada tahun 1969. Dan di sini juga ada konektivitas internet. Konektivitas internet mengacu pada berbagai cara dan teknologi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat ke jaringan internet. Konektivitas ini dapat dibedakan menjadi dua jenis besar, yaitu jaringan berkabel dan jaringan nirkabel. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu dari dua jenis besar konektivitas internet. Pertama, ada jaringan berkabel yaitu wired networks. Jaringan berkabel menggunakan media fisik seperti kabel tembaga atau serat optik untuk menghubungkan perangkat. Beberapa contoh jenis jaringan berkabel adalah: yang pertama ada dial-up PSTN, menggunakan saluran telepon biasa untuk mengakses internet. Koneksi ini membutuhkan modem yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Kecepatan aksesnya sangat lambat, yaitu antara 12 hingga 56 kbps. Karena menggunakan jalur telepon, saat internet aktif, saluran telepon tidak bisa digunakan untuk melakukan panggilan. Yang kedua ada ADCL, Asymmetric Digital Subscriber Line, merupakan peningkatan dari teknologi dial-up. ADCL menggunakan frekuensi yang lebih tinggi dari suara, sehingga memungkinkan internet dan telepon digunakan secara bersamaan. Kecepatan ADCL lebih tinggi dan cocok untuk kegiatan yang memerlukan data lebih besar, seperti streaming dan video call. Dan yang terakhir ada LAN, Local Area Network. LAN dapat digunakan untuk mengakses internet secara kolektif melalui satu sambungan utama. Biasanya digunakan di sekolah, kantor, atau rumah yang memiliki banyak perangkat. Media transmisi yang digunakan adalah kabel UTP, Unshielded Twisted Pair, dan perangkat keras seperti kartu LAN card. Kedua, saya akan menjelaskan tentang jaringan nirkabel, wireless networks. Jaringan nirkabel mengandalkan gelombang radio atau sinyal satelit untuk menghubungkan perangkat. Jenis-jenis jaringan nirkabel antara lain: yang pertama ada GPRS, General Packet Radio Service, teknologi jaringan yang banyak digunakan pada ponsel GSM. Kecepatan akses internet GPRS sekitar 35 hingga 171 kbps, cukup untuk mengakses situs ringan dan mengirim pesan singkat. Yang kedua ada Wi-Fi, Wireless Fidelity, teknologi jaringan nirkabel yang sangat populer di rumah, sekolah, dan tempat umum. Wi-Fi menawarkan koneksi cepat dan stabil, namun memiliki jangkauan terbatas, biasanya membutuhkan router atau access point untuk menyebarkan sinyal. Yang terakhir ada satelit, menggunakan sinyal dari satelit yang mengorbit di angkasa untuk menyediakan koneksi internet, terutama di daerah terpencil. Meskipun kecepatannya cukup tinggi, biaya pemasangannya relatif mahal dan dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Di sini juga ada komunikasi data dengan ponsel. Ponsel modern tidak hanya digunakan untuk melakukan panggilan dan mengirim pesan, tetapi juga sebagai alat utama untuk mengakses internet. Teknologi jaringan seluler terus berkembang dari generasi ke generasi untuk mendukung komunikasi data yang semakin cepat dan stabil.
Dan di sini juga ada yang pertama jaringan ponsel. Komunikasi seluler melibatkan beberapa komponen penting seperti BTS, Base Transceiver Station, BAC, Base Station Controller, MSC, Mobile Switching Center, dan yang terakhir ada SMNC, Short Message Service Center. Data atau pesan yang dikirim dari satu ponsel ke ponsel lain akan melewati beberapa tahapan dan sistem pengaturan yang kompleks sebelum sampai ke tujuan. Teknologi jaringan seluler terus berkembang dari 2G hingga 5G. Dengan perbedaan utama terletak pada kecepatan dan efisiensi jaringan. Berikut beberapa jenis koneksi data dalam jaringan seluler. Yang pertama ada GPRS, yang kedua ada 8G, yang ketiga ada 3G, yang keempat ada HSPA, yang kelima ada 4G Lite, yang terakhir ada 5G. Dan yang kedua di sini ada jenis koneksi data pada ponsel. Ponsel memiliki beberapa konektivitas data untuk mengakses internet. Yang pertama ada kabel data, menghubungkan ponsel ke komputer menggunakan kabel USB untuk berbagi koneksi internet atau mass transfer file. Yang kedua ada Bluetooth, koneksi nirkabel jarak dekat yang dapat digunakan untuk berbagi file atau internet antar perangkat. Yang terakhir ada Wi-Fi, menjadi pilihan utama karena hemat baterai dan menawarkan kecepatan tinggi. Namun, Wi-Fi memiliki jangkauan terbatas tergantung kekuatan sinyal. Proteksi data saat berinternet. Dalam era digital, melindungi data pribadi saat menggunakan internet adalah hal yang sangat penting. Banyak ancaman seperti pencurian data, peretasan, dan penyalahgunaan informasi pribadi. Oleh karena itu, diperlukan upaya proteksi data. Dan di sini juga ada yang pertama, enkripsi data. Enkripsi adalah proses pengamanan data dengan cara mengubah informasi menjadi kode rahasia yang hanya bisa dibaca oleh pihak yang memiliki kunci deskripsi. Dengan enkripsi, pesan yang dikirim melalui jaringan tidak bisa dibaca oleh pihak ketiga yang tidak berwenang. Yang kedua ada HTTPS dan SSL. HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure adalah versi aman dari HTTP yang menggunakan SSL Secure Socket Layer sebagai protokol keamanannya. SSL berfungsi mengenkripsi komunikasi antara pengguna dan server sehingga data seperti informasi login dan transaksi keuangan terlindungi. Situs web yang menggunakan SSL biasanya ditandai dengan ikon gembok di bilah alamat browser dan memiliki awan HTTPS://2. Dengan menggunakan koneksi HTTPS dan memastikan situs yang dikunjungi menggunakan SSL, pengguna dapat menjelajahi internet dengan lebih aman dan nyaman, terutama saat melakukan aktivitas sensitif seperti belanja online atau mengakses akun pribadi. Sekian dari saya, maaf bila ada kesalahan kata maupun perilaku. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.